ya. Biasanya yang berjenggot yang ngebom. Teman saya pengen cuma gak keluar. Keren ya, ada SMA kayak dosen. Mantap. Biasanya jadi idola siswi biasanya. Seneng lihat janggotnya, gitu. Kayak Ridho Roma. Cuma kalau Ridho Roma kan putih ya. Kalau ini bukan hitam, gak boleh gitu, gak boleh bully. Di situ saya baca gak ada bully. Ini bukan hitam, ini putih tua. Sahabat-sahabat sekalian, ada terngiang hangat, ada pengeboman di Jalan Astana Anyar, malahan ngebomnya di Polsek Astana Anyar, benar gak? Di Bandung. Mereka berkeliaran mencari mangsa anak-anak SMA untuk dijadikan korban dan pengantin untuk melakukan pengeboman. Bajingan saya bilang, masa ada paham agama merusak seperti itu? Jangan sampai terpengaruh. Sampai ada ibu-ibu di Pamengpeuk situ, Kabupaten Bandung, di Pamengpeuk nanya kepada saya jemaahnya, Ustadz mohon maaf jawab yang sejelas-jelasnya. Apakah orang yang ngebom kemarin di Polsek Astana Anyar itu apakah dia mati di jalan Allah? Saya bilang tidak, dia mati di jalan Astana Anyar. Karena di Bandung kan gak ada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada masa peringatan ini dalam satu momen yang luar biasa hebat ini, maka izinkan saya berangkat dari satu ayat tentang tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian semua umat manusia rasulan, satu utusan, minkum, dari golonganmu, dari jenismu, yaitu manusia. Apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Satu. Tugas Rasulullah yang kedua, wa yuzakkikum, membersihkan kalian. Yang ketiganya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepadamu tentang tatanan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an, pengamalan Al-Qur'an, wal hikmata, dan sunnah suri ketauladan. Dan yang terakhir tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah mengajarkan kepadamu tentang apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Jadi tugas beliau itu bukan cuma liutamima makarimal akhlak, membentuk karakter akhlak sebagaimana yang bapak guru dan ibu-ibu guru lakukan, membentuk karakter itu. Pendidikan yang berkarakter itu adalah tugas kenabian, tugas kerasulan, liutamima makarimal akhlak. Menanamkan mental yang kuat, mental yang tangguh. Maka saya berharap dari SMA negeri ini ke depan nanti akan lahir Presiden Republik Indonesia. Bukan, amin itu wakilnya, ini presidennya. Ya Pak Maruf, amin. Ibu ketawa kenceng sekali. Susah loh Pak, pendidik zaman sekarang itu. Makanya tadi diawali dengan kalimat agar pintar mencerdaskan kehidupan bangsa, maka agama sudah mengajarkan itu di surat yang pertama turun di Gua Hiro. Iqra, iqra, iqra. Baca, 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 bukan kerja, kerja, kerja. Anak-anak itu harus membentuk karakter yang kuat, jangan sampai menjadi generasi memble. Soekarno pernah berpesan dahulu sebagai founding father bangsa ini. Soekarno mengatakan, satu, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah akan terulang dengan pelaku sejarah yang berbeda. Yang kedua kata Soekarno, berikan kepada saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan dunia ini cukup dengan 10 pemuda saja. Soekarno tahu bahwa nasib bangsa ini ada di pundak saudara-saudara sekalian dan saudari-saudari sekalian. Seperti Pak Kepala Sekolah, kalau nyambut bulan Agustus, ada Agustusan di sini di SMA, biasanya Pak Kepala Sekolah suka nyambut niru-niru Soekarno. Berikan kepada saya 10 janda, saya akan goncangkan rumah tangga dengan 10 janda. Mobil mulai. Nah para hadirin yang dirahmati Allah,
Kenapa Soekarno menyimpan harapan pada pemuda? Karena sampai berdirinya 28 Oktober 1928 sebagai tanda Sumpah Pemuda yang sekarang oleh mahasiswa dirubah kalimatnya. Kami, pemuda-pemudi Indonesia, bersumpah akan berbahasa satu bahasa tanpa kebohongan ada sekarang. Kalau dia mau begitu. Karena di pundak pemuda lah, jangan menciptakan generasi-generasi memble. Putus cinta wah itu bukan cici di kamar. Harimau, tidak sekolah, tidak dahar. 3 hari tidak makan mie terus. Dahar makan mie, geus ditolak teh ku awewe diputuskeun kurang rencangan sekelas di ieu ustad. Ayo we ngaweaan. Ya, jangan sebut aku mantan, sebut saja aku alumni hati. Biar apa? Biar kita bisa reunian kembali. Jangan kayak gitu. Diputusin sama pacarmu, diputusin sama kekasihmu, apakah itu teman sekelasmu, apakah itu adik kelasmu. Jangan seperti itu. Buktikan bahwa kita mampu. Saya korbannya dulu. Dulu saya korbannya. Tapi saya buktikan semua. Bagaimana buktikan? Gak usah pakai nek-nek. Ayo we ngaweaan cici kita kan enggak. Tamatin sekolah. Ayo bangkit. Hilang 1 tumbuh 1000. Jangan khawatir kawan bahwa dunia ini tak pernah sesempit daun kelor. Kamu tamatin sekolahnya, kamu kuliah, sudah kuliah kamu kerja, buka bisnis sendiri, sudah sukses, beli rumah yang gede, yang halamannya luas, beli Brio warna kuning, biar dapat sumbangan dari Golkar. Beli ninja patak warna merah, wah tagongkeun hari penima, pakai sepatu gaya Nike, pakai hot pants, pakai kemeja atau kaos, kasih topi, kacamata hitam, pakai kantong selendang, foto di depan mobil, depan motor, depan rumah. Kamu jangan cek langsung upload ke Facebook, tandai itu yang pernah putusin atau nolak kamu. Kamu tulis di atasnya, di balik pria yang sukses banyak mantan yang menyesal. Itu baru cowok keren. Jangan jadi generasi memble, memalukan sekali. Makanya mental itu ditanamkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau adalah seorang pria yang tenang. Malahan hadis beliau di dalam riwayat Bukhari, kita beriman mengatakan bahwa nanti di akhir zaman kau akan mencari orang-orang yang berharga. Kenapa Ustaz? Karena kata Rasulullah, hatta li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, bahwa nilai satu laki-laki jumlahnya akan berbanding 50 wanita. Wow, si bapak kasih ukuran wae. Seneng ya. Jadi tuh. Jadi intong boro mah barudak orang ke aya aki-aki hiji pada ngareweng, mahal ya lah. Makanya wanita itu kan semakin perasa, semakin berharga di mata pria. Kalau laki-laki semakin cerdas, semakin berharga di mata wanita. Kamu jangan cari laki-laki yang perasa, jangan. Seperti kamu laki-laki jangan cari wanita yang cerdas, yang pasti cebong. Carinya yang keras, dikit-dikit nangis, sebenarnya nggak ada sebabnya nangis sendiri. Aku tanya kayak gitu. Nah kata Rasulullah SAW, kama arsalna fikum rasulan minkum, aku telah utus, sebagaimana telah aku utus kepada kalian satu utusan baginda Nabi SAW. Nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas beliau? 1. Yatlu alaikum ayatina. Membacakan kepadamu tentang ayat-ayat kami, menerangkan kepada seluruh umat tentang tanda-tanda kekuasaan kami. Bukankah dalam Al-Quran sudah tertera, sudah digariskan dalam Al-Quran bahwa apa yang terjadi baru ditemukan saat ini sudah ada di dalam konteks Al-Quran. Saudara sekalian, ada yang suka fisika nggak? Ada yang jurusan IPA di sini? Ada yang jurusan IPA ya? Bahwa di Laut Atlantik, Samudra Atlantik ada air yang tidak asin, percaya nggak? Ya. Makanya setiap nakoda, kapal pesiar atau kapal pesta yang seperti Titanic itu,
Kalau nyebrang ke lautan gak bawa air banyak. Kenapa? Karena ada air yang tawar di tengah-tengah lautan. Bahkan air payau itu, air yang tawar dengan air yang asin tidak pernah bisa bersatu karena masih jenisnya beda. Ada nggak? Ada dalam surah apa? Surah Ar-Rahman. Cerdas sekali. Marojal bahraini yaltaqiyan. Kami mengalirkan dua jenis lautan, dua jenis air yang kemudian bercampur. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tapi Allah membuatnya satu dinding yang memisahkan, tidak akan pernah bercampur selamanya.